Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kabupaten Sumbawa Barat akan memperkenalkan anggota saya. Ayo. Nama saya Lalu Ari Muhammad Fernardi dengan NIM 02010045. Saya Didi Antonio Jaya dengan NIM 02210060. Saya Rian Andra Utama dengan NIM 0201110015. Saya Raden Hilman Nafala dengan NIM 0201100039. Oke, langsung saja ke materinya. Sebuah oasis di Pulau Kayan Air Sumbawa Barat, Indonesia, negara kepulauan yang luas, sangat memahami betapa pentingnya air. Di antara pulau-pulaunya terdapat Sumbawa Barat, sebuah kabupaten di mana sumber daya air membentuk kehidupan itu sendiri. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki luas 1849,02 km persegi dengan curah hujan tahunan 1200 sampai 1600 mm. Bendungan Bintang Banu berkapasitas 65,84 juta meter persegi dan luas genangan 277,52 hektar are, mengairi Berang Rea, Berang Biji, dan Kertasari. Wilayah ini dianugerahi dengan kelimpahan air yang mengejutkan, aset berharga di dunia yang semakin terpengaruh oleh kelangkaan. Dari puncak gunung yang menjulang hingga lembah yang subur, air adalah sumber kehidupan bagi masyarakat dan ekosistem Sumbawa Barat. Sumber daya air Sumbawa Barat sangat beragam. Sungai-sungai mengalir melalui bentang alam, mengalir danau dan waduk. Di bawah permukaan tersimpan harta karun tersembunyi, air tanah, sumber vital untuk minum dan irigasi. Sistem air yang saling berhubungan ini mendukung kehidupan yang beragam, dari sawah yang hijau hingga kota-kota yang ramai. Memahami potensi sumber daya ini sangatlah penting. Kemakmuran Sumbawa Barat di masa depan bergantung pada pengelolaan yang berkelanjutan dari anugerah berharga ini. Dengan menjelajahi tantangan dan merangkul solusi inovatif, kita dapat memastikan bahwa air terus menghidupi kehidupan di oasis pulau ini untuk generasi yang akan datang. Esai ini membahas hubungan rumit antara air dan kehidupan di Sumbawa Barat. Kita akan menjelajahi potensi sumber daya airnya, tantangan yang dihadapinya, dan strategi yang dibutuhkan untuk mengamankan masa depan air yang aman. Bintang Banu, bintang untuk irigasi dan lebih banyak lagi. Di jantung Sumbawa Barat terdapat bukti kecerdikan manusia, Bendungan Bintang Banu. Struktur mengesankan ini yang selesai dibangun pada tahun 2018 berdiri sebagai mercusuar harapan bagi ketahanan air wilayah tersebut. Bintang Banu lebih dari sekedar bendungan. Ini adalah keajaiban serbaguna yang memegang kunci pembangunan berkelanjutan Sumbawa Barat. Fungsi utama bendungan ini adalah irigasi. Waduknya yang luas mampu menampung jutaan meter kubik air, mengubah lahan tandus menjadi ladang subur. Sumber daya vital ini memungkinkan para petani untuk bercocok tanam sepanjang tahun, meningkatkan produktivitas pertanian dan memastikan ketahanan pangan bagi wilayah tersebut. Di luar irigasi, Bintang Banu juga memainkan peran penting dalam pengendalian banjir. Selama musim hujan, bendungan ini mengatur aliran sungai Berang Rea, mengurangi risiko banjir dahsyat yang dapat melantarkan masyarakat dan merusak tanaman. Perlindungan ini memberikan ketenangan pikiran bagi mereka yang tinggal di hilir, mengetahui bahwa rumah dan mata pencarian mereka terlindungi. Terlebih lagi, Bintang Banu memiliki potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga air. Dengan memanfaatkan kekuatan air, bendungan ini dapat menyediakan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan untuk Sumbawa Barat. Sumber energi terbarukan ini dapat mengurangi ketergantungan wilayah tersebut pada bahan bakar fosil, mendorong masa depan yang lebih bersih dan lebih hijau. Sungai dan danau, sumber kehidupan tanah. Sumbawa Barat diberkahi dengan jaringan sungai dan danau yang membentang melalui landscape yang beragam. Sumber air permukaan ini adalah arteri wilayah tersebut, menyediakan air yang memberi kehidupan bagi masyarakat, ekosistem, dan lahan pertanian. Memahami pentingnya dan tantangan yang mereka hadapi sangat penting untuk memastikan pengelolaannya yang berkelanjutan. Sungai Berang Rea yang berasal dari lereng Gunung Tambora merupakan sungai terbesar di Sumbawa Barat. Airnya menompang berbagai macam flora dan fauna, termasuk spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain.
Sungai ini juga berfungsi sebagai sumber air irigasi yang vital untuk sawah dan tanaman lainnya, berkontribusi secara signifikan terhadap hasil pertanian tersebut. Beberapa danau, baik yang alami maupun yang buatan manusia, menghiasi landscape Sumbawa Barat. Kumpulan air yang tenang ini menyediakan tempat berlindung bagi keanekaragaman hayati, mendukung perikanan lokal, dan menawarkan peluang rekreasi bagi penduduk pengunjung. Ekosistem vital ini menghadapi tekanan yang meningkat dari polusi, sedimentasi, dan pengambilan air yang berlebihan, pembuangan limbah industri yang tidak terkendali, dan limpasan pertanian mencemari sungai dan danau, menurunkan kualitas air dan mengancam kehidupan akuatik. Deforestasi dan praktik penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan menyebabkan peningkatan sedimentasi, mencekik saluran air, dan mengurangi kemampuan mereka untuk mendukung ekosistem yang sehat. Pengambilan air yang berlebihan untuk irigasi dan keperluan lainnya dapat menguras ketinggian air, berdampak pada kebutuhan manusia dan ekologi sekitar. Berikutnya, kedalaman tersembunyi. Air tanah di Sumbawa Barat. Di bawah permukaan Sumbawa Barat tersimpan harta karun tersembunyi. Air tanah sumber daya tak terlihat ini memainkan peran penting dalam menopang kehidupan, menyediakan sumber air yang dapat diandalkan untuk minum, irigasi, dan penggunaan industri. Memahami dinamika air tanah, kualitasnya, dan ancaman yang dihadapinya sangat penting untuk pengelolaannya yang berkelanjutan. Akuifer air tanah terbentuk oleh air hujan yang meresap melalui lapisan tanah dan batuan, secara perlahan mengisi kembali reservoir bawah tanah ini. Di Sumbawa Barat, air tanah sangat penting di daerah-daerah di mana sumber air permukaan terbatas atau musiman. Sumur dan lubang bor memanfaatkan akuifer ini menyediakan sumber kehidupan bagi masyarakat dan pertanian. Kualitas air tanah di Sumbawa Barat umumnya baik, namun area-area tertentu menghadapi tantangan dari kontaminasi alami dan yang disebabkan oleh manusia. Intrusi air asin, terutama di wilayah pesisir, dapat membuat air tanah tidak layak untuk minum atau irigasi. Praktik pertanian intensif, terutama penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, dapat menyebabkan kontaminasi air tanah dengan bahan kimia berbahaya. Eksploitasi air tanah yang berlebihan merupakan masalah lain yang signifikan. Memompa air dari akuifer lebih cepat daripada yang dapat diisi ulang secara alami dapat menyebabkan penurunan ketinggian air, menyebabkan sumur mengering dan tanah ambles. Ini dapat memiliki konsekuensi yang parah bagi masyarakat, pertanian, dan lingkungan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.